Cerita dari Republik Wayang, lembut dalam kekasaran tingkah. Sosok Bima yang tak terlupakan. Sama-sama dikenal sebagai putra Dewi Kunti, Bima alias Werkudara memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari saudara-saudaranya. Tubuhnya paling besar. Suaranya dalam dan menggetarkan, bukan keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Coba dengarkan sendiri di pentas wayang orang atau wayang kulit. Kukunya panjang, dan ia selalu tampil dengan kumis tebal. Bayangkan saja kalau Bima alias Werkudara tampil klimis, pasti terasa janggal. Secara resmi, ia adalah putra Pandu, namun secara spiritual, ia merupakan titisan Batara Bayu, Dewa Angin. Bima dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, berbicara tanpa basa-basi, bahkan kadang kasar. Ia tak peduli pada tata krama, tapi sangat mencintai ibunya dan saudara-saudaranya. Ia juga tidak pernah memandang suku atau ras sebagai penghalang dalam menjalin hubungan. Baginya, semua ciptaan Tuhan layak dihormati. Cinta tanpa batas dan keberanian tanpa tanding. Bukti cinta Bima terhadap keluarganya terlihat jelas dalam kisah Balai Si Gala-Gala. Saat api melalap istana, Bima dengan kekuatan luar biasa menerobos terowongan rahasia demi menyelamatkan ibu dan saudara-saudaranya. Ia juga menikahi perempuan dari berbagai latar belakang, Dewi Arimbi dari ras raksasa, Dewi Nogogini dari ras ular, dan Dewi Urang Ayu dari ras ikan. Ini menunjukkan bahwa Bima tidak pernah menjadikan perbedaan sebagai penghalang cinta. Karakter Bima mencerminkan sifat Bayu, kadang lembut seperti angin sepoi, kadang menderu seperti badai. Ia penuh kasih kepada keluarga, patuh kepada ibu, hormat kepada kakak, namun garang terhadap musuh. Lihat saja saat ia membunuh Dursasana, bertarung melawan Duryudana dalam Baratayuda, atau menghancurkan Patih Kicaka yang hendak mengganggu Dewi Drupadi. Semua dilakukan tanpa ampun. Penjaga yang tak menuntut balas jasa. Meski tidak sepopuler Arjuna atau Yudhistira, peran Bima sangat vital. Ia adalah penjaga keutuhan Pandawa, pelindung yang tak banyak bicara tapi selalu siap bertindak. Ia tahu perannya, menjalankannya dengan kesadaran penuh, dan tidak pernah bertanya apa untungnya bagi dirinya. Walau terkesan cuek, jika diminta bantuan, ia akan turun tangan tanpa ragu. Pengorbanan terbesar Bima terjadi saat ia merelakan putra kesayangannya, Gatotkaca, untuk menghadapi Adipati Karna demi melumpuhkan senjata Kunta. Ia tahu, hanya nyawa anaknya yang bisa menyelamatkan Arjuna. Disinilah Bima diuji, antara cinta kepada adik dan cinta kepada anak. Ia memilih yang lebih besar, kemenangan Pandawa dalam Baratayuda. Sosok pemimpin yang langka. Bima adalah karakter yang unik. Ia rela menderita karena kekalahan kakaknya dalam judi, rela kehilangan anak demi adik dan tujuan bersama, dan tidak pernah memandang perbedaan sebagai masalah. Ia tidak menonjolkan diri sebagai anak kedua, tapi justru menjadi pelindung semua. Ia berani berkata jujur, menyuarakan yang benar dan yang salah secara terang-terangan. Masih adakah pemimpin seperti Bima di negeri ini, yang berani berkata jujur meski menyakitkan, baik bagi pendengarnya maupun dirinya sendiri? Sekian cerita mengenai Bima. Sampai jumpa di cerita Republik Wayang berikutnya.